Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Simpul Talenta udah invite aku untuk sharing di sini. Luar biasa, hari ini kita 3 jam. Mohon maaf karena ada sedikit kesalahan pengaturan schedule dan memang lagi sedikit padat, tapi nggak apa-apa, saya sangat excited sekali untuk kawan-kawan semua. Hari ini kita 3 jam maksimal dan semoga kawan-kawan juga bisa dapat suatu hal dari sharing pagi hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin highlight bahwa di cara saya sharing itu santai aja, jadi kalau nggak usah terlalu kaku, diam kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu bisa langsung tanyakan. Nah, tapi sebelum lanjut ke presentasinya, boleh nggak kawan-kawan semua 2 orang deh untuk sharing sedikit apa sih ekspektasi yang kawan-kawan pengen dapetin, mulai dari nama, terus backgroundnya saat ini lagi ngerjain apa, terus alasan ikut kelas ini apa sih? Boleh nggak 2 orang? Kali aja nanti ada hadiah dari panitia gitu kan. Siapa nih? Halo, selamat pagi semuanya. Aduh, aku agak deg-degan. Perkenalkan, nama aku Din. Dinovita, panggil aja Din. Saat ini lagi jadi staf kontrak di UNS, bagian administrasi. Alasan aku ikut kelas ini karena aku ngelihat kalau dunia ini kan bakalan go digital kayak semua, apalagi sejak pandemi itu tuh banyak hal yang jadi digital. Jadi alasan aku ikut kelas ini itu, dan ekspektasi aku adalah kan susah banget buat nemu kelas digital marketing yang bisa terbuka gitu loh. Banyak kelas digital marketing tapi mahal banget, bener-bener mahal dan nggak affordable buat staff kontrak ya, itu nggak affordable banget. Makanya aku melihat ini sebagai kesempatan yang pas banget. Terus harapan aku adalah minimal aku tahu digital marketing tuh konsepnya kayak apa, terus untuk bisa survive di dunia digital marketing tuh gimana, terutama di bagian fashion ya, karena kan fashion itu selalu ada gitu, kita selalu butuh baju gitu. Terima kasih. Sama-sama, makasih Mbak Din. Amin, semoga bisa mendominasi dunia sosial media untuk fashion industry-nya ya. Oke, thank you Mbak Din. Oke, kita mulai ya. So, kawan-kawan semua, intinya kita santai aja ya. Saya coba untuk share. Kalau misalkan kawan-kawan nanti ada pertanyaan, bisa langsung chat atau bisa unmute aja suaranya gitu. So, digital marketing for fashion industry, waktu awal-awal Mas Rio ngehubungin, awalnya tuh dari pihak sosial kreatif mikir gitu, waduh ini fashion industry, selama ini sosial kreatif, well kita punya banyak klien di dunia fashion, tapi untuk ngebahas soal branding fashion itu kita masih baru banget gitu. Kita mulai mikir apakah ambil aja atau gimana ya, toh kita juga pengen punya impact yang lebih luas, ya udah say yes aja. Dan ternyata lihat kawan-kawan dengan komitmen yang luar biasa dan semangat gitu, pengen tahu lebih lanjut tentang dunia digital marketing, saya jauh lebih semangat lagi untuk sharing di pagi hari ini. Tapi sebelum lanjut, saya pengen kenalan dulu ya, sambil mungkin ada kawan-kawan belum kenal gitu kan, ataupun ada yang belum follow, silahkan di follow biar followersnya makin banyak. Jadi perkenalkan, aku Fardiandi dan memang saat ini full time sebagai digital creator, dan sebelumnya itu memang suka jualan-jualan online gitu, mulai dari jualan baju, jualan kosmetik, jualan pokoknya apapun itu jual gitu. Istilahnya palu gada, palu butuh gua ada. Nah, setelah lulus kuliah di Makassar, saya berpikir gitu, ya udah, what if kalau misalkan saya membangun sesuatu hal, bekerja sesuai dengan passion, karena passion saya di bidang fotografi, ya desain dan juga social media marketing. Saya berpikir bisa nggak sih anak muda dibayar mahal dengan passionnya. Jadi disitulah awal mulanya untuk ngebangun sosial kreatif dengan modal 0 rupiah dari kosan. Kita membangun sosial kreatif dan alhamdulillah per hari ini kita udah ngehandle lebih dari 100 brand, dan
semuanya itu dari social media gitu. Kalau saya aja anak muda dengan pengalaman bisnis yang nol gitu, hanya dengan memanfaatkan social media marketing bisa membangun bisnis yang sustain. Saya yakin kawan-kawan juga di Simpul Talenta ini juga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau misalkan paham bagaimana polanya sih untuk membangun branding dan gimana sih cara untuk kita bisa paham konsep social media marketing itu seperti apa. So, yang paling pertama adalah pada saat kita pengen masuk di dunia social media marketing, kita nggak bisa langsung gitu, oke, saya pengen mendapatkan 100.000 follower, saya pengen seperti akun-akun yang memang udah gede, atau misalkan Mbak Rosy Rahmadi yang udah punya 10.000 followers, udah terkenal, udah pokoknya sudah sangat dikenal sekali di dunia fashion industry. Saya pengen yang seperti itu gitu. Tapi sayangnya pada saat kita berpikir untuk langsung masuk di dunia digital marketing tanpa tahu dan paham kondisi kita saat ini itu ada di mana, ujung-ujung kita sendiri yang bingung gitu. Makanya penting banget untuk kita paham KSKD gitu. KSKD maksudnya kita harus paham gitu kondisi kita saat ini ada di mana dan kondisi yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, let's say kalau misalkan saat ini kawan-kawan semua belum memiliki akun Instagram, atau misalkan selama ini sharing di Instagram itu hanya sekedar sharing biasa-biasa aja, ya petakan bahwa oke, saat ini saya ada di kondisi sekarang, dan kondisi yang saya inginkan itu adalah minimal 1 bulan sampai 2 bulan dari sekarang saya memiliki konten, atau misalkan saya memiliki 1.000 sampai dengan 2.000 followers. Karena kalau kita sendiri nggak tahu ya, kita tuh saat ini ada di mana dan yang kita inginkan itu ada di mana, ya kita sendiri bakal blur gitu. Nggak bisa pada saat kita baru mulai langsung expect tinggi banget gitu. Saya pengen 10k, saya pengen 20k, saya pengen 100k, itu agak sedikit tidak mudah gitu. Makanya penting banget kita semua sebagai anak muda nih yang udah mulai, kita harus tahu kondisi kita sekarang ada di mana dan kondisi yang kita inginkan itu apa gitu. Pentingnya punya tujuan di awal-awal. So, ngomongin soal dunia online, sebenarnya online itu hanya ada 2 hal ya. Online itu kita ngomongin soal konten dan kita ngomongin soal distribution-nya gitu. Intinya adalah hari ini saya nggak pengen hanya sharing aja itu sudah selesai. Harus ada sebuah action yang dibangun oleh kawan-kawan semua, dan hari ini memang judulnya itu ada 2. Pertama dari segi branding, gimana basic branding kawan-kawan tuh paham gitu. Karena selama ini kalau kita pengen masuk di dunia sosial media, kita bingung apakah membangun personal branding atau membangun business brand. Ini adalah 2 pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu. Dan pada saat kita udah putusin nih untuk membangun personal brand kita, apakah konten yang kita buat itu seperti apa sih? Kadang saya masih bingung nih Kak, passion saya apa? Apakah semuanya tentang fashion aja, atau misalkan saya sharing tentang keluarga saya atau tentang bisnis saya? Itu yang kadang kita bingung gitu, harus mulai dari mana sih untuk mulai brandingnya kita. Nah, setidaknya hari ini tuh setelah 3 jamnya kita sharing, kawan-kawan bisa langsung mengaplikasikan, dan nanti kita bisa langsung review juga akun Instagramnya kawan-kawan semua. Karena kenapa? Akun IG ya, sebagai contoh, akun IG itu menjadi kartu nama online-nya kita. Bahkan di Social Creative sendiri, kita hire graphic designer, graphic copywriter kita lihat Instagramnya mereka dulu gitu. Meaning bahwa branding itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Saya misalkan waktu di awal-awal ya, waktu masih tinggal di Jogja sekitar 2 tahunan, di Jogja itu followers saya pada saat itu kalau nggak salah 10.000 followers, dan beda banget kalau meeting dengan klien sebelum memperlihatkan Instagram dan tidak memperlihatkan Instagram gitu. Pada saat saya memperlihatkan Instagram saya seperti ini, terus ketemu sama kliennya lebih respect gitu. Kalau misalkan nggak ada kenalan di Instagram dan lain sebagainya, mereka agak kurang respect sama kita gitu. Dan memang ini membuktikan dan menunjukkan bahwa akun Instagram itu atau akun sosial media kita itu menjadi brand identitas kita secara online, dan itu akan sangat membantu banget untuk pekerjaan, bisnis, dan juga karirnya kita. Nah, Far, saya ingin membangun dunia online, saya ingin masuk di dunia digital marketing. Tapi sayangnya di digital marketing itu terlalu luas gitu, ya. Saya harus mulai dari mana sih? Apakah harus mulai dengan beli followers dulu kah? Apakah dengan
mulai untuk membangun akun TikTok dulu kah? Atau kalau misalkan buat konten di YouTube itu adalah bagian dari digital marketing atau gimana sih Kak Far gitu? Online itu kawan-kawan hanya terdiri dari dua hal aja ya, konten dan juga distribution. Gimana caranya kita membangun rumahnya kita. Jadi konten itu ibarat sebuah rumah, apakah itu FB atau misalkan Instagram, ya itu adalah kontennya kita, itu adalah rumahnya kita gitu. Let's say sebagai contoh deh, di sosial media, di Instagram itu banyak banget rumah gitu. Dan ada rumah yang cantik, ada yang rumah yang kurang cantik, ada yang jelek, ada yang kosong, ada yang tanpa penghuni. Yang tanpa penghuni itu ya mungkin kawan-kawan yang jarang posting dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sayangnya tiap rumah itu kan memang harus kita poles gitu, harus kita bangun fondasinya dulu. Karena pada saat orang datang ke rumah kita dan mereka melihat tidak ada apa-apa, tidak ada fondasi, nggak ada warna di cat dindingnya misalkan, orang nggak akan tertarik gitu. Makanya penting banget kawan-kawan paham bahwa kita semua kan di sini ikut kelas ini karena memang untuk karir atau misalkan bisnisnya kita. Nah, gimana caranya kita menemukan prospek-prospek di luar sana kalau misalkan rumah yang kita bangun itu ya gitu-gitu aja gitu. Makanya penting kawan-kawan paham bahwa konten itu penting karena dia sebagai fondasi, tapi ilmu yang satunya lagi gimana mendatangkan orang itu untuk datang di dalam sosial medianya kita. Nah, tiap kali saya bawa webinar, saya selalu bilang Instagram itu ibarat lautan gitu. Artinya kita sebagai content creator atau seorang pebisnis, kita itu ibaratnya nelayan. Banyak ikan di luar sana gitu, ikan-ikan yang akan menjadi prospeknya kita, entah itu untuk beli produknya kita atau menjadi partner bisnisnya kita misalkan. Nah, sayangnya ya, nelayan itu bukan cuma kita gitu, yang buat konten itu bukan cuma kita. Gimana caranya biar si ikan-ikan ini pengen tertarik dengan apa yang kita coba untuk umpan misalkan, ya kita harus belajar untuk membangun fondasinya yaitu konten. Nah, kalau ngomongin soal konten, itu kita ngomongin 4 hal. Pertama dari segi visual, kedua dari segi platform, ketiga value, dan keempat adalah branding. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama soal platform. Platform kan pasti kawan-kawan mulai bingung gitu. Cover, ini terlalu banyak sosial media saat ini gitu. Dunia digital marketing terlalu luas. SEO, copywriting, ya FB Ads, Instagram Ads. Saya harus mulai dari mana sih? Kalau misalkan pengen memulai sebuah platform, pengen memilih gitu platform yang mana yang cocok untuk saya harus pilih yang mana nih karena terlalu banyak. Nah, awalnya kita mungkin agak sedikit merakus gitu, pengen semuanya sosial media, Facebook iya, TikTok iya, Instagram iya, YouTube iya, dan itu yang kadang membuat kita bingung sendiri gitu. Makanya penting buat kawan-kawan semua kalau bisa decide ya, putuskan satu platform aja yang kawan-kawan maksimalkan. Nanti pada saat udah kebangun satu audiens di satu platform, itu akan lebih mudah lagi untuk membangun platform yang lain. Nah, saat ini kalau harus memilih ya TikTok atau Instagram, karena kan kalau menurut saya pribadi Facebook itu oke lah, masih bagus, banyak emak-emak di sana misalkan, itu masih ada kok penjualan di sana. Cuma yang bakalan benar-benar bersinar banget untuk 1 sampai dengan 5 tahun ke depan itu Instagram sama TikTok. Nah, kawan-kawan tinggal pilih nih yang mana menjadi kekuatan kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan itu lebih kuat kekuatannya di desain, fotografi, video satu paket, ya udah go untuk Instagram. Tapi kalau misalkan memang kekuatannya ada di video marketing, ya udah fokusnya di TikTok. Intinya adalah fokus di satu platform aja dulu. Nanti pada saat kawan-kawan udah paham konsepnya seperti apa, udah punya audiensnya sendiri, untuk pindah ke platform yang lain itu akan mudah sekali. Karena kan saat ini aku ya YouTube iya, TikTok iya, Instagram iya, tapi sebelum hijrah ke platform yang lain, ya saya harus bangun audiens saya dulu dong di Instagram. Pada saat udah punya audiens di Instagram, itu bakalan sangat mempermudah banget untuk bisa ngebangun audiens yang lain. Ini adalah pertanyaan yang saya selalu tanyakan gitu, kok ada orang yang bisa jualan apapun di media sosial gitu, dan orang lain tetap mau ngikuti. Mungkin kawan-kawan juga pernah melihat ada orang apapun yang diposting, apapun yang coba di-share oleh mereka, ya orang selalu ngikutin gitu, orang selalu terbuka, dan orang bakalan selalu suka gitu. Mereka memiliki dua hal, mereka memiliki yang namanya personality, dan juga mereka memiliki yang namanya authority. Nah, personality itu setiap manusia pasti punya persona masing-masing. Setiap dari kita dilahirkan dengan kekuatan masing-masing. Ada yang jago ngegambar, ada yang jago fashion, ada yang jago
ngedesain, ada yang jago foto, ya setiap dari kita punya personality itu. Tapi sayangnya tidak semua dari kita belum memiliki yang namanya authority atau otoritas, dan ini yang memang konsepnya yang perlu banget kita bangun di social media. Ini sebagai contoh, ada skeptis, ada trust, ada personality, ada authority atau otoritas. Setiap dari kita selalu mulai dengan personality. Ya, kita mulai bangun sosial media kita mulai sharing, kita misalkan dia content fashion, kita mulai sharing misalkan outfit of the day atau mix and match misalkan. Kita udah posting, orang lain pada saat pertama kali lihat kita posting, apalagi belum kenal, otomatis mereka bakalan skeptis gitu. Ini orang siapa sih gitu kan? Orang selalu skeptis gitu, orang nggak peduli siapa sih ini gitu, bodoh amat misalkan. Mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami hal yang sama. Sudah mulai capek-capek buat konten, udah mulai untuk shoot video, tapi orang nggak peduli gitu. Sebenarnya bukan karena mereka nggak peduli, tapi hanya karena mereka belum mampu melihat apa yang kita lagi bangun, dan memang itu butuh proses. Nah, kawan-kawan lihat di sini ada titik warna orange. Nah, titik-titik ini artinya kita mulai posting. Semakin ke kanan, semakin kita posting misalkan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, level skeptis itu mulai menurun gitu. Semakin kita posting, skeptisnya menurun dan trustnya mulai naik. Disitulah otoritas kita bisa dapat gitu. Seperti yang saya bilang tadi di slide-slide di awal, bahwa kita harus tahu gitu dan paham sebelum mendapatkan 10.000 followers, kita harus set goals yang 1.000 followers dulu gitu. Kalau belum dapat 1.000 followers terus udah punya set goals untuk punya 10k, kita sendiri bakalan bingung gitu. Bingung gimananya, bingung untuk set goals, bingung untuk ngerjainnya gimana, karena kadang kita bingung gitu, wah ini yang mana dulu nih, buat konten dulu kah, buat Instagram stories dulu kah, karena kenapa? Goals kita terlalu besar. Bukan berarti bahwa di social media kita harus punya goal yang kecil aja, enggak juga gitu. Intinya adalah gimana biar kawan-kawan itu tetap punya goal yang besar, tapi harus terbagi gitu. Sebelum dapat 5k ya 1k dulu, 1k ke 5k ke 8k 10k, dan itu ya step by step. Semakin pada saat kita misalkan udah mencapai goal kecilnya kita, untuk mencapai goal selanjutnya itu bakalan sangat membantu sekali kawan-kawan semua. Nah, ngebangun branding atau ngebangun otoritas ya, kalau kita pengen ngebangun authority di sosial media kita, otomatis dan wajib banget untuk kita ngebangun sebuah brand. Nah, brand itu maksudnya adalah reputasinya kita gitu. Bisa jadi pencitraan, tapi pencitraan yang positif. Nah, di sini founder Amazon juga bilang bahwa brand kamu adalah apa yang orang lain katakan pada saat kamu lagi nggak ada di ruangan. Nah, kalau kita mulai untuk transfer bahasa ini di dunia sosial media, brand kita pada saat misalkan postingan kita masuk explore di Instagram, ya masuk misalkan viral postingan kita, orang lain tahu, wah ini postingannya sosial kreatif nih, ini postingannya si A nih misalkan, ini postingannya si B misalkan. Karena kenapa? Karena mereka udah punya warna, udah punya value, udah punya typografi yang jelas sesuai dengan brandnya mereka. Dan tentunya brand itu pasti butuh proses gitu. Di awal-awal sosial kreatif kita bangun, atau misalkan kawan-kawan saat ini pengen ngebangun brandingnya sendiri, brand fashionnya misalkan, ya pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens kita itu nggak langsung mereka bisa nangkep gitu. Misalkan, karena kan pasti kawan-kawan semua pengen punya tujuan untuk punya brand sendiri gitu kan. Nah, pada saat kita pengen ngebangun sebuah brand fashion, pasti ada pembeda antara value brand kita dengan value brand orang lain. Dan ini adalah pesan yang ingin kita sampaikan, bahwa kita beda, kita punya nilai lebih, kita punya suatu hal yang outstanding daripada brand yang lain. Dan pesan ini yang ingin kita sampaikan ke audiensnya kita. Tapi sayangnya pesan ini nggak langsung nyampe gitu. Artinya ya proses gitu, nggak langsung jadi. Yang paling penting kawan-kawan tahu dan paham bahwa konsep ngebangun branding itu adalah menyampaikan pesan dari brandnya kita. Pesan seperti apa sih yang benar-benar kita pengen pahami? Ini sebagai contoh ya, sosial kreatif di bulan-bulan awal kita dibayar cuma 1 juta sebulan, dan 1 juta itu udah termasuk biaya bayar model, termasuk untuk bayar studio, termasuk ada captionnya. Pokoknya sosial kreatif ngebangun sosial media agency, kita ngebantu brand-brand lokal untuk pembuatan konten media sosial. Karena mereka belum mampu melihat value sosial kreatif, ya kita tetap
offer harga yang murah dong. Karena kalau misalkan kita pengen ngebangun bisnis kita untuk jangka panjang dan value kita itu selalu dengan harga murah terus gitu kan, ya kita bakalan selalu ada di stuck zona perang harga gitu. Makanya penting ngebangun branding. Nah, Social Creative yang awalnya cuma dibayar 1 juta per hari ini, setiap project kita dibayar 25 juta gitu dalam kurang dari 2 tahun ngebangun Social Creative. Apa yang menjadi berbeda dan apa sih yang membedakan di awal Social Creative sampai sekarang?